Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meidiana Luna Fauzia. Pernah nggak sih kalian buka TikTok ataupun Instagram, niatnya cuma scroll sebentar, cuma buat hiburan, tapi tiba-tiba tanpa sadar kalian sudah masuk ke live shopping. Terus lihat barang yang sebenarnya nggak pernah kalian cari sebelumnya. Awalnya cuma lihat-lihat, lucu juga ya. Lalu tiba-tiba muncul tulisan diskon 50%, gratis ongkir, tinggal 3 lagi. Dan di situ kita mulai merasa panik, takut kehabisan, takut menyesal, dan akhirnya kita bilang ke diri sendiri, ya udah deh, mumpung murah, klik check out. Beberapa hari kemudian barangnya datang dan kita cuma lihat sebentar lalu disimpan. Bahkan kadang kita lupa pernah beli barang tersebut. Kalau jujur, berapa banyak dari kita yang pernah mengalami hal tersebut? Saya juga pernah. Dan dari situ saya mulai bertanya, kenapa kita membeli barang yang sebenarnya itu tidak kita butuhkan? Apakah karena kita benar-benar ingin atau sebenarnya kita hanya tidak ingin melewatkan diskon tersebut? Hari ini saya ingin mengajak kalian untuk berpikir bersama tentang sesuatu yang terlihat sederhana tapi dampaknya besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu, apakah diskon benar-benar membuat kita hemat atau justru itu adalah jebakan yang tidak kita sadari? Sekarang kita hidup di zaman di mana belanja itu terlalu mudah. Cukup buka satu aplikasi di handphone, scroll sedikit, dan dalam hitungan menit kita sudah bisa membeli apa saja yang kita mau. Setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai penawaran, seperti diskon besar-besaran, gratis ongkir, flash sale, sampai live shopping yang seolah-olah itu tidak boleh kita lewatkan. Bahkan sering ada countdown timer yang membuat kita harus cepat-cepat mengambil keputusan. Masalahnya, semua itu dirancang bukan untuk membuat kita berpikir, tapi untuk membuat kita langsung membeli barang tersebut. Kita jadi terbiasa membeli sesuatu bukan karena kita butuh, tapi karena kita tergoda. Misalnya, kita awalnya tidak punya rencana beli apa-apa, tapi karena melihat diskon 50%, kita mulai berpikir, sayang banget kalau gak dibeli. Padahal, sebelum melihat diskon tersebut, kita bahkan tidak merasa membutuhkan barang tersebut. Dan tanpa kita sadari, kebiasaan kecil seperti ini terjadi berulang kali. Sedikit demi sedikit, kita mulai membeli barang hanya karena lagi promo, lagi viral, atau karena orang lain juga punya. Akhirnya, muncul satu pertanyaan penting. Apakah kita benar-benar mengontrol keputusan kita sendiri? Atau sebenarnya kita sedang dikendalikan oleh strategi pemasaran? Inilah masalah utamanya. Kita hidup di lingkungan yang terus-menerus mendorong kita untuk konsumtif, tanpa kita benar-benar menyadarinya. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita bisa semudah itu tergoda untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan? Jawabannya bukan karena kita lemah, tapi karena ada banyak faktor yang memang mempengaruhi cara kita berpikir dan mengambil keputusan. Yang pertama adalah FOMO atau Fear of Missing Out, rasa takut ketinggalan. Ketika kita melihat tulisan seperti diskon hanya hari ini, stok terbatas, atau tinggal 3 lagi, otak kita langsung merasa panik. Kita jadi berpikir, kalau aku nggak beli sekarang, nanti aku bakal nyesel nih. Padahal belum tentu kita benar-benar membutuhkan barang itu. FOMO inilah yang membuat kita mengambil keputusan dengan cepat tanpa berpikir panjang.
Yang kedua adalah rasa senang sesaat. Setiap kali kita check out barang, kita merasa senang. Ada rasa puas, rasa excited. Hal tersebut karena otak kita melepaskan hormon yang disebut dopamine, yang membuat kita merasa bahagia, walaupun hanya bersifat sementara. Tapi masalahnya, rasa senang itu tidak akan bertahan lama. Setelah barang datang, seringkali kita merasa biasa saja, bahkan menyesal. Dan tanpa sadar, kita mengulang siklus itu lagi. Scroll, tergoda, beli, senang sebentar, lalu biasa lagi. Yang ketiga adalah pengaruh dari lingkungan dan media sosial. Kita hidup di dunia di mana kita terus-menerus melihat orang lain membeli sesuatu. Ada yang unboxing, ada yang review, ada yang bilang, ini worth it untuk dibeli nih. Dan tanpa sadar, kita mulai membandingkan diri kita dengan mereka. Kita jadi merasa kalau mereka punya, kita juga harus punya. Padahal apa yang kita lihat di media sosial itu belum tentu mencerminkan kebutuhan kita sendiri. Dan yang terakhir, yang paling sering terjadi adalah ilusi bahwa kita sedang berhemat. Ketika kita melihat diskon 50%, kita langsung merasa, wah, aku hemat setengah harga nih. Padahal kenyataannya, kalau kita tidak membutuhkan barang itu sejak awal, maka kita tidak sedang hemat. Kita tetap mengeluarkan uang. Diskon sering membuat kita fokus pada berapa banyak yang kita hemat, bukan pada apakah kita benar-benar butuh barang tersebut. Jadi sebenarnya kita bukan sekedar membeli barang, tapi kita sedang bereaksi terhadap emosi, tekanan, dan strategi yang dirancang untuk mempengaruhi diri kita. Sekarang mungkin kita berpikir, cuma beli barang kecil, gak masalah. Tapi kalau kebiasaan ini terus terjadi, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Dampak yang paling terlihat adalah keuangan kita jadi tidak terkontrol. Kita sering mengeluarkan uang sedikit demi sedikit, tapi karena sering, jumlahnya jadi besar. Misalnya, hari ini kita beli karena diskon, besok lagi karena gratis ongkir, lusa beli lagi karena lagi pengen aja. Tanpa sadar, uang kita habis bukan untuk kebutuhan, tapi untuk keinginan sesaat. Dan yang lebih berbahaya, kita sering tidak menyadari kemana uang kita pergi. Dampak berikutnya adalah penyesalan. Mungkin di awal kita merasa senang, tapi setelah beberapa waktu, kita mulai berpikir, kenapa aku beli ini ya? Barangnya jarang dipakai, atau bahkan tidak dipakai sama sekali. Rasa senang yang kita dapatkan ternyata hanya bersifat sementara. Tapi uang yang kita keluarkan sudah tidak akan bisa kembali. Dan yang paling penting, kebiasaan ini bisa membentuk pola hidup konsumtif. Kita jadi terbiasa membeli sesuatu setiap kali kita merasa bosan, sedih, atau bahkan hanya karena ingin merasa lebih baik. Akhirnya, membeli bukan lagi tentang kebutuhan, tapi menjadi pelarian dari perasaan. Dan tanpa kita sadari, kita mulai kehilangan kontrol atas keputusan kita sendiri. Di titik ini, masalahnya bukan lagi soal barang yang kita beli, tapi tentang bagaimana kebiasaan kecil ini perlahan mempengaruhi cara kita berpikir, mengelola uang, dan menjalani hidup. Dan kalau kita tidak menyadarinya sejak sekarang, kebiasaan ini bisa terus terbawa sampai masa depan kita. Setelah kita memahami masalah dan dampaknya, pertanyaannya sekarang adalah, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus berhenti belanja sama sekali? Tentu tidak. Belanja itu adalah hal yang normal.
Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa lebih sadar dalam mengambil keputusan. Cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memberi waktu pada diri kita sendiri. Sebelum membeli sesuatu, coba tahan selama 24 jam. Jangan langsung check out. Tutup aplikasinya dan beri waktu untuk berpikir. Kalau setelah 24 jam kita masih merasa benar-benar butuh, baru kita beli. Tapi seringkali setelah diberi waktu, keinginan itu justru hilang dengan sendirinya. Cara yang kedua adalah belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sebelum membeli sesuatu, coba tanya ke diri sendiri. Kalau aku tidak beli ini, apakah akan ada masalah? Kalau jawabannya tidak, kemungkinan besar itu hanya keinginan, bukan kebutuhan. Dengan pertanyaan sederhana ini, kita bisa menghindari banyak pembelian yang sebenarnya tidak perlu. Cara yang ketiga adalah menghindari hal-hal yang memicu kita untuk membeli. Misalnya, terlalu sering melihat live shopping atau mengikuti akun yang terus-menerus menawarkan suatu produk. Kalau kita tahu itu membuat kita mudah tergoda, tidak ada salahnya untuk membatasi atau bahkan menghindari akun-akun tersebut. Karena kadang masalahnya bukan pada kita, tapi pada lingkungan yang terus mendorong kita untuk membeli. Cara yang berikutnya adalah membuat batasan dalam pengeluaran. Misalnya, kita menentukan dalam 1 bulan hanya boleh mengeluarkan sekian untuk hal yang tidak penting. Gitu. Dengan adanya batasan, kita jadi lebih sadar dan lebih berhati-hati. Kita tidak lagi membeli secara impulsif, tapi mulai mempertimbangkan prioritas. Dan yang terakhir, mungkin yang paling sulit adalah belajar merasa cukup. Di dunia yang terus mengatakan kita kurang, kita harus belajar mengatakan pada diri sendiri bahwa kita sudah cukup. Tidak semua hal harus kita miliki, tidak semua tren harus kita ikuti. Karena pada akhirnya kebahagiaan tidak datang dari seberapa banyak yang kita beli, tapi dari seberapa bijak kita dalam memilih sesuatu. Perubahan tidak harus langsung besar. Cukup mulai dari hal kecil, lebih sadar sebelum membeli, dan lebih jujur pada diri sendiri. Di awal tadi, kita berbicara tentang kebiasaan kecil yang mungkin terlihat sepele. Hanya scroll, hanya lihat-lihat, dan hanya membeli suatu barang. Tapi dari kebiasaan kecil itu kita belajar satu hal penting, bahwa tidak semua yang terlihat menguntungkan benar-benar baik untuk diri kita sendiri. Diskon membuat kita merasa hemat, padahal seringkali itu justru membuat kita mengeluarkan lebih banyak uang. Dan tanpa kita sadari, kita bukan lagi membeli karena butuh, tapi karena takut kehilangan kesempatan. Jadi, lain kali ketika kalian melihat tulisan diskon besar, flash sale, atau tinggal beberapa lagi, coba berhenti sejenak dan tanyakan pada diri kalian sendiri. Apakah ini benar-benar kebutuhan atau hanya godaan sesaat? Karena pada akhirnya yang menentukan bukan seberapa banyak yang kita beli, tapi seberapa bijak kita dalam memilih sesuatu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.